Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, mata kuliah multimedia, akan mempresentasikan materi mengenai kompresi citra. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama, yaitu Ahmad Fadil Ramadan dengan NIM 21019, kemudian Anissa Nur Fadila dengan NIM 21049, Muhammad Saleh Badawi dengan NIM 21069, Sulaiman dengan NIM 21093, Nila Puspita Helmi dengan NIM 22007, Khalifah Dian Hamud dengan NIM 22047, Arya Dwinata Mustafa dengan NIM 22090, dan Naflah Nur Hafsanah dengan NIM 22127. Adapun untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cervin Hamud dengan NIM S1S1222047. Saya akan membawakan materi kompresi citra. Kompresi citra. Kompresi citra adalah aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra, sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Selanjutnya, sejarah kompresi citra. Pertama, pada dekade 1970-an, pengembangan format JPEG. Format JPEG atau Joint Photographic Expert Group dikembangkan pada pertengahan hingga akhir dekade 1970-an oleh sekelompok insinyur dari International Organization for Standardization atau ISO. Format ini diperkenalkan pada tahun 1992 dan segera menjadi standar umum untuk kompresi citra dengan kehilangan. Selanjutnya itu pada dekade 1980-an, penggunaan transformasi DCT. Metode dekompresi JPEG didasarkan pada transformasi DCT, Discrete Gaussian Transform, yang mengubah sinyal spesial menjadi domain, frekuensi. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi kompresi yang baik dengan mengurangi redundansi data dalam citra. Tiga itu dekade 1990-an, kemunculan format PNG and GIF. Pada tahun 1996, format PNG, Portable Network Graphic, diperkenalkan sebagai alternatif untuk format GIF, Graphic Interchange Format. PNG menggunakan kompresi tanpa kehilangan dan mendukung latar belakang transparan serta kedalaman warna yang lebih tinggi. Pada dekade 2000-an, munculnya JPEG 2000 dan JPEG 2000 yang diumumkan pada tahun 2000 merupakan format JPEG yang ditingkatkan dengan dukungan untuk kompresi dengan kehilangan dan tanpa kehilangan, serta kemampuan untuk mengatasi beberapa kekurangan format JPEG asli. Pada tahun 2010, Google memperkenalkan format WebP sebagai alternatif untuk JPEG dan PNG. WebP menggunakan metode kompresi dengan kehilangan dan mendukung kompresi yang lebih efisien dengan kualitas yang setara. Selanjutnya pada dekade 2010-an, perkembangan teknologi kompresi. Penggunaan transformasi gelombang semakin berkembang dan beberapa metode berbasis model melalui digunakan untuk mencapai kompresi citra yang lebih tinggi dengan kualitas yang diterima. BPG, Better Portable Graphic, muncul sebagai format yang menggunakan teknik kompresi berbasis model untuk mencapai tingkat kompresi yang tinggi. Keenam itu dekade 2020-an, inovasi berlanjut. Inovasi dan pengembangan teknologi kompresi citra terus berlanjut dengan penelitian yang lebih mendalam dalam penggunaan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan efisiensi kompresi. Selanjutnya, teknologi terbaru termasuk penggunaan jaringan syaraf tiruan neural networks untuk kompresi citra dengan pengembangan format baru yang lebih efisien. Mungkin sekian pembahasan mengenai citra dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dengan NIM S1S1210993. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teknik kompresi citra. Kompresi citra. Kompresi citra adalah aplikasi kompres data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra, sehingga dapat disimpan dan ditransmisikan secara efisien. Kemudian ada teknik kompresi citra. Beberapa teknik lossless. Yang pertama ada color reduction. Untuk warna-warna tertentu yang mayoritas di mana informasi warna disimpan dalam color palette.
Kemudian ada chroma subspacing. Teknik yang memanfaatkan fakta bahwa mata manusia merasa brightness atau luminance lebih berpengaruh daripada warna chrominance itu sendiri. Maka dilakukan pengurangan resolusi warna dengan disampling ulang. Biasanya digunakan pada sinyal UV. Kemudian ada transform coding, menggunakan Fourier transform seperti di CT. Kemudian ada fractal compression, adalah suatu metode loci untuk mengkompresi citra dengan menggunakan kurva fraktal. Sangat cocok untuk citra natural seperti pepohonan, pakis, pegunungan, dan awan. Kemudian ada fractal compression, bersandar pada fakta bahwa dalam sebuah image terdapat bagian-bagian image yang menyerupai bagian-bagian image yang lain. Proses kompresi fraktal lebih lambat daripada JPEG, sedangkan proses dekompresinya sama. Kemudian ada teknik kompresi citra, ada lossless compression. Teknik kompresi citra di mana tidak ada satupun informasi citra yang dihilangkan. Biasa digunakan pada citra medis. Metode lossless compression yaitu run length encoding, entropy encoding atau Huffman arithmetic, dan adaptive dictionary based atau LC3. Kemudian ada hal-hal penting dalam kompresi citra. Yang pertama, scalability progressive coding embedded bitstream adalah kualitas dari hasil proses pengkompresian citra karena manipulasi bitstream tanpa adanya dekompresi atau rekompresi. Biasanya dikenal pada lossless codec. Contohnya, pada saat preview image sementara image tersebut di-download. Semakin baik scalability, maka makin bagus pula preview image-nya. Kemudian ada tipe scalability. Yang pertama ada quality progressive, di mana image dikompres secara perlahan-lahan dengan penurunan kualitasnya. Kemudian ada resolution progressive, di mana image dikompresi dengan mengenkode resolusi image yang lebih rendah terlebih dahulu, baru kemudian ke resolusi yang lebih tinggi. Kemudian ada komponen progresif, di mana image dikompresi berdasarkan komponennya. Pertama mengenkode komponen gray, baru kemudian komponen warna lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadir Ramadan dengan NIM S1S1211019. Jadi pada kali ini kita akan lanjut ke materi ketiga mengenai kriteria dan pengukuran error pada kompresi citra. Kita akan melangkah ke kriteria yang pertama, yaitu scalability, progressive coding, atau embedded bitstream. Adapun untuk penjelasan mengenai scalability adalah kemampuan sistem untuk menghasilkan tampilan atau citra dengan kualitas yang berbeda-beda. Kemudian, adapun untuk progressive coding sendiri, yaitu data citranya disusun sedemikian rupa sehingga citra dapat diungkapkan secara progresif dari bentuk yang lebih kasar ke bentuk yang lebih rinci. Kemudian untuk embedded bitstream, mengacu pada pengaturan di mana bitstream dari suatu citra dapat ditransmisikan dan diinterpretasikan tanpa memerlukan dekompresi atau rekompresi. Jadi ketika tiga hal tersebut dipadukan, didapatkan definisi sebagai berikut. Adalah kualitas dari hasil proses pengkompresian citra karena manipulasi bitstream tanpa adanya dekompresi atau rekompresi. Jadi kriteria ini biasanya dikenal pada lossless codec. Adapun pada saat preview image, sementara image tersebut di-download, dapat ditemukan pada ketika kita sedang mencari image pada pencarian baik Google ataupun Bing. Jadi semakin baik scalability-nya, maka makin bagus juga preview dari image tersebut. Adapun untuk tipe scalability terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu quality progressive, di mana image dikompres secara perlahan dengan penurunan kualitasnya. Kemudian resolution progressive, di mana image dikompresi dengan
mengencode resolusi image yang lebih rendah terlebih dahulu, baru kemudian ke resolusi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah komponen progresif, di mana image dikompresi berdasarkan komponennya. Jadi pertama komponen gray dulu, baru kemudian komponen warnanya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu region of interest coding. Jadi daerah-daerah tertentu di-encode terlebih dahulu dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi sebelum melakukannya, kita akan menentukan terlebih dahulu region of interest-nya. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu meta information. Image yang dikompresi juga dapat memiliki meta information seperti statistik warna, texture, smart preview image, dan author ataupun copyright information-nya. Kita akan masuk kepada pengukuran error pada kompresi citra. Jadi dalam kompresi citra ini terdapat suatu standar pengukuran error atau galat kompresi. Yang pertama yaitu MSE atau mean square error, yaitu sigma dari jumlah error antara citra, hasil kompresi, dan citra asli. MSE ini dirumuskan ke dalam formula MSE sama dengan 1/mn kali dengan sigma m, y sama dengan 1, dan sigma n, x sama dengan 1, dikalikan dengan i, xy, dikurang dengan i, turunan dari i, xy, semuanya dipangkatkan 2. Di mana untuk keterangannya, i, xy itu merupakan nilai pixel dari citra asli, dan i turunan xy merupakan nilai pixel pada citra hasil kompresi, sedangkan m dan n merupakan dimensi citra. Kemudian untuk pengukuran error yang kedua terdapat peak signal to noise ratio atau PSNR. Jadi digunakan untuk menghitung peak errornya. Adapun untuk formulanya yaitu PSNR sama dengan 20 dikali log 10 dikali dengan 255 per dengan akar dari MSI. Jadi ini masih berkesinambungan dengan MSI tadi. Sebagai catatan, nilai MSI yang rendah itu berarti lebih baik, sedangkan nilai PSNR yang tinggi itu juga lebih baik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Helmi, NIM 1122007. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi algoritma kompresi dan dekompresi citra. Nah, algoritma umum untuk kompresi image adalah yang pertama itu satu, menentukan bitrate dan toleransi distorsi image dari inputan user. Jadi, bitrate itu adalah jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan setiap unit data dalam citra. Nah, toleransi distorsi itu menentukan sejauh mana perbedaan antara citra asli dan citra hasil kompresi dapat diterima. Yang kedua itu pembagian data image ke dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan tingkat kepentingan yang ada atau atau yang disebut dengan classifying. Jadi citra dibagi menjadi bagian-bagian tertentu sesuai dengan tingkat kepentingan, itu namanya classifying. Lalu dilakukan berdasarkan karakteristik atau struktur tertentu dalam citra. Yang ketiga itu menggunakan salah satu teknik DWT atau discrete wave transform yang akan mencari frekuensi nilai pixel masing-masing. Nah, jadi dia menggabungkannya menjadi satu dan mengelompokkannya. Nah, DWT ini digunakan untuk menganalisis frekuensi nilai pixel dalam citra. Jadi hasil transformasinya itu menggambarkan bagaimana energi citra tersebar dalam berbagai frekuensi. Nah, masing-masing bagian hasil transformasi kemudian digabungkan dan dikelompokkan.
Lalu lanjut di bagian 4, jadi pembagian bit-bit dalam masing-masing bagian yang ada, jadi bit allocation. Nah, maksudnya dia itu setelah transformasi dilakukan tadi, dilakukan pembagian bit di dalam masing-masing bagian atau bagian jadi namanya itu bit allocation. Jadi bit allocation ini bergantung pada tingkat kepentingan masing-masing bagian. Lanjut lakukan kuantisasi, jadi quantitation itu jadi ada terbagi dua, jadi ada kuantisasi skalar dan kuantisasi vektor. Jadi kalau kuantisasi skalar dia itu data-data di kuantisasi sendiri-sendiri, sedangkan kuantisasi vektor itu data-data di kuantisasi sebagai suatu himpunan nilai-nilai vektor yang diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Nah, lanjut di bagian 6 itu lakukan pengencodingan untuk masing-masing bagian yang sudah dikuantisasi tadi dengan menggunakan teknik entropi coding atau Huffman dan aritmatik dan menuliskannya ke dalam file hasil. Nah, jadi data yang telah dikuantisasi tadi kuantitasi di encoding menggunakan teknik entropi coding seperti Huffman atau aritmatik. Nah, jadi proses ini menghasilkan representasi yang lebih efisien dari data dengan lebih sedikit bit yang diperlukan untuk menyimpan informasi. Nah, maksudnya dari penulisan ke file hasilnya itu, jadi citra hasil kompresi disimpan dalam bentuk file dengan representasi yang lebih efisien. Lanjut di bagian algoritma umum dekompresi image adalah, jadi yang pertama itu baca data hasil konversi menggunakan entropy decoder. Nah, jadi kita baca file hasil konversi menggunakan entropy decoder untuk mendapatkan kembali data yang telah di-encoding. Lalu kedua itu dekuantisasi data. Nah, jadi proses dekuantisasi itu mengembalikan nilai-nilai pixel ke tingkat presisi semula sebelum dilakukan kuantisasi. Yang ketiga itu rebuild image jadi kita gunakan nilai-nilai pixel yang telah dekuantisasi untuk membangun kembali citra asli. Nah, jadi proses rekonstruksi itu dapat melibatkan penggunaan balikan dari transformasi yang digunakan selama konversi seperti inverse DWT. Nah, jadi algoritma ini menyediakan kerangka kerja umum untuk kompresi dan dekompresi citra. Jadi DWT itu adalah salah satu teknik yang umum digunakan karena kemampuannya itu untuk mempresentasikan citra dengan tingkat kepentingan yang berbeda dan domain frekuensi. Nah, Huffman dan aritmatik itu adalah teknik pengkodingan. Jadi, pengkodengan entropi yang efisien untuk mempresentasikan data kuantisasi dengan jumlah bit yang minimal. Nah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Badawi dengan NIM S1S1 21069. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu metode konversi citra. Yang dimana pada metode konversi citra, terdapat teknik konversi GIF. Yang dimana GIF adalah Graphic Interface Format, yang dimana dibuat oleh conservers pada tahun 1987 untuk menyimpan berbagai file bitmap menjadi file yang lain yang dapat diubah dan ditransmisikan pada jaringan komputer. Yang dimana GIF merupakan format citra web yang tertua yang mendukung kedalaman warna sampai 8 bit, yaitu 256 warna, menggunakan 4 langkah interslicing, yang dimana mendukung transparansi dan mampu menyimpan banyak image dalam satu file. Konsep utama dalam teknik konversi GIF, yang dimana GIF menggunakan metode konversi khusus yang disebut dengan label ZIF files atau LZW, yang dimana untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas gambar secara signifikan. Yang dimana konsep-konsep utamanya yang pertama yaitu indeks dan palette warna, clear code dan end information code, metode konversi LZW atau label ZIF files, pengkodean diferensial dan interlacing. Nah, kita masuk ke yang pertama itu indeks dan palet warna, yang dimana GIF menggunakan palet warna terbatas sebagai strategi untuk mengurangi ukuran file, yang dimana
Dengan membatasi jumlah warna yang dapat menggunakan dalam suatu gambar, dapat menerapkan indeks pada palet warna, yang dimana GIF dapat menyimpan informasi warna dengan lebih efisien. Untuk konsep utama yang kedua, yaitu metode konversi LZW, yang dimana teknik kritis ini adalah konversi GIF algoritma Lempel-Zipf-Wells, yang dimana algoritma ini bekerja dengan mengenali pola pengulangan dalam suatu data dan menggantinya dengan kode yang lebih singkat. Untuk konsep yang kedua, yang ketiga yaitu pengkodean diferensial, yang dimana pada pengkodean diferensial ini beberapa implementasi GIF menggunakan pengkodean diferensial untuk memperkuat efisiensi konferensi, yang dimana dengan pengkodean berbeda antara nilai pixel saat ini dan nilai pixel sebelumnya diredundansi, data dapat dikurangi. Kita masuk ke konsep utama yang keempat, yaitu clear code and of information code, yang dimana untuk menjaga efisiensi algoritma LZW, GIF memanfaatkan dua kode. Yang pertama itu clear code dan end of information code, yang dimana clear code digunakan untuk mengatur ulang kamus konversi, sedangkan untuk end of information code untuk menandai akhir dari data yang dikonversi. Untuk konsep utama dalam teknik konversi GIF yang kelima yaitu interlacing, yang dimana interlacing ini adalah untuk mendukung fitur yang dimana GIF akan mendukung fitur interlacing yang memungkinkan gambar untuk muncul secara bertahap saat diunduh. Dengan berbagai gambar menjadi baris-baris yang dapat ditampilkan secara independen, yang dimana interlacing memungkinkan pengguna untuk melihat pertinjauan gambar bahwa sebelum seluruh gambar selesai diunduh. Kita masuk ke struktur file GIF. Adapun struktur file GIF yang pertama itu header, yang dimana header itu untuk menyimpan informasi identitas file GIF berupa 3 bit, yang dimana harus string, dan versinya yaitu 3 bit harus string 87A or 89 bit. Untuk struktur yang kedua itu Global Screen Descriptor atau GSD, untuk mendefinisikan logika screen area di mana masing-masing file GIF akan ditampilkan. Untuk struktur yang ketiga itu Global Color Table atau GCT, yang dimana masing-masing image dalam GIF dapat menggunakan Global Color Table atau table warna sendiri. Yang keempat itu adalah penggunaan GCT atau Global Color Table akan memperkecil ukuran file GIF. Untuk yang kelima itu adalah di mana image atau gambar 1 sampai gambar 3 dan seterusnya, di mana masing-masing gambar atau image memiliki struktur blok tersendiri dan terminator antara file. Dan terakhir itu adalah trailer, yang dimana trailer adalah akhir dari sebuah file GIF. Teknik konversi GIF, yang dimana konversi GIF menggunakan teknik LZW, yang dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, LZW adalah gambaran GIF yang berpola horizontal dan memiliki perubahan warna yang sedikit, serta bernoise akan menghasilkan hasil kompresi yang baik, yang dimana LZW ini kurang digunakan dalam bilevel atau hitam putih dan true color. Untuk format file GIF yang pertama itu GIF 87A, yang dimana di sini dia mendukung interpolation dan mampu menyimpan beberapa image dalam satu file yang ditemukan pada tahun 1987 dan menjadi standar. Yang kedua itu GIF 89A, yang dimana ini merupakan kelanjutan dari 87A dan ditambahkan dengan dukungan transkripsi dan mendukung teks dan animasi. Animate GIF tidak ada standar bagaimana harus ditampilkan, yang pada umumnya image viewer hanya akan menampilkan image pertama dalam file. Yang kedua itu GIF Animate, yang dimana GIF Animate ini memiliki informasi beberapa kali yang harus diulang atau di loop
Tidak semua bagian dalam animasi GIF ditampilkan kembali. Hanya bagian yang berubah saja yang akan ditampilkan pada GIF animation. Ini dijelaskan juga di mana teknik konversi GIF melibatkan berbagai strategi untuk mengurangi ukuran file format gambar tersebut tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan atau kualitas gambarnya. Yang dimana salah satu pendekatan utama adalah penggunaan palet warna yang terbatas, yang dimana hanya sejumlah warna yang dibutuhkan yang disimpan dalam palet, yang dimana metode yang kita gunakan yang seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah lamp positive wedge atau LZW juga menjadi kunci untuk mengidentifikasi dan mengganti pola yang sering muncul dalam data gambar dan kode yang lebih pendek. Selain itu juga kemampuan dari GIF itu mendukung lapisan transparan dan animasi yang memperluas fleksibilitasnya. Yang dimana interpolation juga digunakan untuk membuat gambar secara progresif, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, yang dimana proses optimasi ukuran file melibatkan penghapusan metadata dan informasi warna yang tidak diperlukan. Meskipun ada kompromi antara ukuran file dan kualitas gambar yang kita miliki, yang dimana pemilihan metode konversi yang tepat dapat disesuaikan dengan jenis gambar dan kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, teknik konversi GIF menampilkan solusi efisien untuk penukaran gambar di lingkungan web dan platform lainnya. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi metode konversi GIF. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redwinata Mustafa dengan NIM S1 S122090. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode kompresi citra 2, yaitu PNG, Portable atau Portable Network Graphic. Tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas multimedia saya. Kita langsung saja pembahasannya. Di sini ada pengantar. Pertama, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu definisi kompresi citra sendiri itu apa. Definisi kompresi citra itu adalah suatu proses yang mengurangi ukuran file, khususnya file gambar, tanpa mengorbankan kualitas visualnya atau mengurangi kualitas visualnya dari gambar tersebut. Kemudian pengantar PNG. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu apa itu PNG atau Portable Network Graphic. PNG atau Portable Network Graphic ini adalah format citra yang muncul sebagai alternatif unggul terhadap GIF yang dirancang untuk mengatasi batasan format GIF. PNG mengusung konsep tanpa kehilangan kualitas, dukungan transportasi, dan kebebasan hak cipta. Dengan menggunakan aspek-aspek ini, PNG menjadi lebih populer dalam dunia desain grafis dan pengembangan web. Teknik kompresi citra atau di sini ada dua, ada lossless dan lossy. Yang pertama itu kompresi tanpa kehilangan atau lossless. Di sini definisi dari lossless compression itu adalah teknik yang dimana ukuran file gambar dapat dikurangi tanpa kehilangan informasi atau kualitas visualnya. Untuk prosesnya, algoritma kompresi dirancang untuk mempresentasikan gambar secara lebih efisien tanpa mengorbankan detail atau pixel asli. Contoh penggunaannya itu seperti format gambar seperti PNG menggunakan lossless compression membuat ideal untuk gambar yang membutuhkan kualitas maksimal dan tidak dapat mengorbankan detail. Kemudian kompresi dengan kehilangan atau lossy. Definisinya, lossy compression adalah teknik di mana sebagai informasi dari gambar dihilangkan untuk mengurangi ukuran file.
di mana prosesnya sendiri itu algoritma kompresi mengidentifikasi dan menghapus detail yang dianggap tidak terlalu diperlukan. Ini menghasilkan gambar yang memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan gambar aslinya. Contoh penggunaannya, format gambar seperti JPEG umumnya menggunakan lossy compression. Kemudian kita masuk ke perbedaan kompresi tanpa kehilangan dan kehilangan. Di sini perbedaannya itu yang pertama itu kehilangan informasi. Pada lossless compression tidak ada kehilangan informasi sehingga gambar yang dikompresi dapat sepenuhnya dipulihkan. Sebaliknya, lossy compression mengorbankan sebagian informasi sehingga kita kehilangan filenya dan tidak bisa dipulihkan. Kemudian untuk ukuran filenya, kompresi tanpa kehilangan menghasilkan ukuran file yang relatif lebih besar. Sedangkan lossy compression menghasilkan ukuran file yang lebih kecil, namun dengan resiko kehilangan kualitas atau kualitasnya lebih rendah. Kemudian algoritma kompresi PNG atau proses kompresi dengan algoritma deflate. Sini penggunaan metode LZ77 atau Lempel-Ziv. Lempel-Ziv 77 ini Lempel-Ziv 77 algoritma ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pola pengulangan dalam data citra, memungkinkan penyimpanan informasi dengan lebih efisien. Kemudian deflate compression. PNG menggunakan algoritma deflate untuk menyatukan dua metode utama, yaitu LZ77 dan Huffman coding. Deflate memungkinkan proses kompresi tanpa kehilangan, menjaga integritas setiap pixel dalam gambar tanpa mengurangi kualitas. Kemudian algoritma kompresi PNG, proses kompresi dengan algoritma deflate. Ini ada contohnya. Contoh penggunaan algoritma LZ77 yang dimana pada gambar ini adalah contoh dikonversi LZ77 dari triple 74C yang dimana sebelum kita menjelaskan gambar ini kita harus mengetahui apa itu LZ77. LZ77 itu adalah metode kompresi tanpa kehilangan yang mencari data dan menggantikan rangkaian byte yang berulang dengan petunjuk lokasi sebelumnya dengan rangkaian yang tetap sama. Triple 74C yang berarti mundur 7 langkah dari posisi saat di dalam output, kemudian salin 4 karakter tersebut ke output, kemudian tambahkan karakter C ke output. Nah, pada gambar ini ditunjukkan langkah-langkah dekompresi tersebut dengan menggunakan diagram alien. Setiap kotak berisi deskripsi teks dan ilustrasi dari proses dekompresi. Penjelasannya di sini untuk langkah pertama, outputnya itu masih kosong dan belum ada data yang diterima. Sini. Kemudian langkah kedua itu mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini. Mundur 7 langkah dikode menerima triple 74C dan mundur 7 langkah dari posisi saat di dalam output. Nah, mundur 7 langkah yaitu ke posisi awal output. Kemudian untuk langkah ketiga itu kita salin 4 karakter. Kita salin 4 karakter. Mana kita salin 4 karakter dari posisi tersebut ke output. Karena output masih kosong, decoder menyalin 4 karakter pertama yaitu A, B, R, A. A, B, R, A. Kemudian untuk langkah keempat itu kita tambahkan karakter C. Saya tambahkan karakter C, decoder menambahkan karakter C ke output menjadi A, B, R, A, C. A, B, R, A, C. Kemudian itu saja sekiranya. Langkah-langkahnya di sini sama aja tadi. Move back 3 langkah, kita copy. Ini kita copy juga. Ini step-stepnya. Ini satu pasang. Outputnya ini. Kemudian untuk human encoding. Kita langsung jelaskan saja pada 4 simbol yang dihasilkan ini A1, A2, A3, A4 ini dengan probabilitas 0,
0.4 di sini harusnya 0.35, 0.35, 0.2, dan 0,05. Pohon binar yang dihasilkan dari kiri ke kanan mengambil dua simbol dengan probabilitas terendah dan menggabungkannya. Terendah ini A3 dan A4, karena dia terendah maka akan digabungkan menjadi 0,25. Nah, menggabungkannya, hasil gabungan ini mempunyai nilai probabilitas gabungan dari kedua simbol tersebut. Proses ini diulang sampai hanya tersisa satu simbol saja seperti ini. Ini kan paling kecil, terus ini ditambahkan ini jadi 2,5, 0,25. Kemudian 0,25 ditambah dengan 0,35 menghasilkan 0,6. Kemudian 0,6 ditambah dengan 0,4 itu menghasilkan A1. Kemudian pengukuran kinerja kompresi citra atau PNG. MSE, Mean Squared Error, dan PSNR, Peak Signal to Noise Ratio. Yang pertama itu MSE. Apa itu MSE? MSE itu untuk mengukur rata-rata dari kuadrat perbedaan antara pixel asli dan pixel yang telah dikompresi sebelumnya. Tujuannya itu semakin nilai rendah PSE-nya itu, maka semakin kecil perbedaan antara gambar asli dan gambar yang telah dikompresi. Kemudian ada PSNR, Peak Signal to Noise Ratio. Definisinya PSNR mengukur rasio antara sinyal puncak atau maksimum nilai pixel dengan derau atau MSE-nya ini. Tujuannya semakin tinggi nilai PSNR, semakin baik kualitas gambar yang terkompresi tersebut. Nah, untuk rumus dari MSE-nya itu bisa kita lihat pada gambar. Di sini misalnya kita MSE-nya dan PSNR ya, maksudnya. Sini bisa kita lihat pada gambar, misalnya kita memiliki 2 piksel gambar dengan nilai piksel asli itu adalah itu, dan nilai II dengan nilai piksel kompresi itu KI. Sebagai berikut. Yang pertama itu kita misalkan nilai piksel aslinya itu, nilai piksel pertamanya itu 200. Kemudian nilai piksel keduanya itu 150. Kemudian dengan nilai yang terkompresi itu sudah dikompres, maksudnya K1 itu sama dengan 150 dan K2 itu 160. Untuk mengukur MSE-nya itu di sini di sini bisa kita lihat ada rumusnya. MSE sama dengan 1/2 kurang siku dalam kurung 200 kurang 180 kuadrat tambah dalam kurung 150 kurang 160 kuadrat. Kemudian 1/2 di sini didapatkan hasil 1/2 kurung siku 400 tambah 500 sama dengan 250. Sini 500 bagi 500 kali 1/2 itu 250. Kemudian pengukuran PSNR. PSNR rumusnya itu sama dengan 10 log 10 dalam kurung 255 kuadrat per MSE. PSNR sama dengan 10 log 10 dalam kurung 65.225 per 250. Maka didapatkan PSNR-nya itu sama dengan 38,43 dB. Jadi dengan nilai MSE sebesar 250, PSNR yang dihasilkan adalah sekitar 38,43 dB, menunjukkan kualitas gambarnya tinggi setelah proses dikompresi. Kemudian masuk ke scalability atau progressive coding. Di sini definisi scalability atau progressive coding adalah scalability merujuk pada kemampuan format PNG untuk memberikan tampilan kualitas rendah hingga tinggi secara progresif. Proses scalability pada PNG ada dua. Di sini yang pertama, PNG memungkinkan gambar untuk diunduh secara progresif, memberikan tampilan awal yang kasar dan meningkatkan kualitas dari bertambahnya data yang diunduh. Kemudian yang kedua itu interlacing. Penggunaan metode interlacing memungkinkan tampilan progresif dengan memuat garis-garis dan blok-blok secara bertahap. Keuntungan dari scalability. Nah, di sini ada dua keuntungan yang saya tuliskan. Di sini ada yang pertama itu
Pengguna dapat melihat gambar dengan cepat, bahkan jika proses unduh belum selesai, dan memperbaiki pengalaman pengguna. Yang kedua itu berguna ketika bandwidth terbatas dan digunakan dalam aplikasi web. Nah, di sini misalnya kita memiliki gambar dengan total 1000 pixel, dalam proses scalability coding, gambar pertama kali ditampilkan dengan setengah pixel secara cepat, kemudian secara bertahap meningkatkan resolusinya. Ini dapat diilustrasikan dengan pembagian gambar menjadi dua tingkat. Tingkat pertama itu pengambilan setengah pixel pertama yaitu 500. Pixel yang ditampilkan awalnya itu 500. Kemudian yang kedua itu pengambilan setengah pixel keduanya, yang dimana 1000 pixel yang ditampilkan setelah 500 pixel tadi. Sehingga ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan tampilan cepat dan peningkatan resolusi yang progresif. Keuntungan dari format PNG yang pertama itu cocok untuk detail tinggi seperti grafis vektor dan logo. Kemudian oh ya, di sini kenapa cocok dengan grafis vektor? Kenapa PNG cocok dengan grafis vektor? Karena PNG itu efektif untuk menyimpan gambar dengan detail yang tinggi, khususnya pada grafis vektor dan logo ini. Yang dimana untuk grafis vektor sendiri ini menjaga kejelasan maksimal pada elemen garis, kurva, dan bentuk geometris yang ada pada grafis vektor ini. Kemudian untuk logonya ini logo tetap tajam dengan warna intensif dan tetap tepi halus dan latar belakang yang transparan. Ini latarnya transparan. Kemudian dampak negatif dari kompresi kehilangan. Gambar-gambar yang detailnya tinggi yang disimpan dalam format lain dengan kompresi kehilangan seperti JPG dapat mengalami dampak negatif yang signifikan. Yang pertama, kompresi dan kehilangan. Kompresi dengan kehilangan ini adalah teknik kompresi yang mengurangi ukuran file dan menghilangkan sebagian data yang dianggap tidak penting. Dalam hal ini, kompresi dengan kehilangan merujuk pada metode seperti yang umumnya digunakan dalam format JPG. Untuk dampaknya sendiri itu saat gambar dengan detail tinggi disimpan menggunakan kompresi jenis ini, dampaknya dapat terasa signifikan, seperti pemilihan data yang dianggap tidak penting oleh algoritma kompresi ini dapat mengakibatkan kehilangan detail, warna, dan ketajaman dari gambar tersebut. Akibatnya, gambar yang telah mengalami kompresi tersebut dengan kehilangan beberapa elemen tadi dapat terlihat buram, berbayang, dan memiliki bintik-bintik yang tidak diinginkan. Kemudian kita masuk ke pilihan terbaik untuk kualitas dan ukuran file. Format PNG ini secara konsisten diakui sebagai pilihan terbaik ketika kita berbicara tentang menyimpan gambar dengan detail yang tinggi, memberikan jaminan kualitas tanpa kehilangan yang luar biasa. Kehandalan ini terutama terletak pada metode kompresi tanpa kehilangan yang diadopsi oleh PNG, yang memungkinkan gambar-gambar tersebut tetap mempertahankan setiap detail dan karakteristik visual tanpa mengorbankan mengorbankan kualitasnya. Dengan menerapkan kompresi tanpa kehilangan, PNG mampu menciptakan gambar berkualitas tinggi dengan ukurannya file yang relatif kecil. Ini menjadi poin sentral dalam memahami keunggulan PNG. Karena kemampuan untuk menghasilkan kualitas tinggi dengan ukuran file yang efisien menjadi kunci dalam konteks penyimpanan distribusi gambar secara efektif. Kemudian pilihan untuk menggunakan PNG ini terutama dalam situasi di mana detail menjadi prioritas, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menjadi prioritas. Untuk mempertahankan kejelasannya, warna yang akurat, dan ketajaman gambar tanpa harus mengorbankan ukuran file yang besar. Dalam hal ini, PNG tidak hanya menjadi alat penyimpanan gambar, tetapi juga menjaga keaslian dan kejelasan visual pada gambar tersebut, yang menjadikannya solusi yang sangat dihargai dalam berbagai konteks desain, pengembangan, dan distribusi gambar. Dengan kata lain, ketika kita
Ketika kualitas dan efisiensi ukuran file menjadi pertimbangan utama, PNG dengan kompresi tanpa kehilangan adalah pilihan yang tak tertandingi atau pilihan yang terbaik. Kemudian kerugian dari format PNG itu sendiri. Setelah kita mau menjelaskan tentang kelebihannya, tentu ada kekurangan dari format PNG ini sendiri. Untuk yang pertama itu ukuran file yang lebih besar. Ukuran file adalah jumlah ruang penyimpanan yang dibutuhkan oleh sebuah file. Ukuran file dapat mempengaruhi kecepatan pengiriman, pemuatan, dan pengunduhan file, serta kualitas gambar, tergantung pada metode kompresi yang digunakan. Kedua itu tidak ideal untuk grafis cetak berkualitas profesional, tidak mendukung warna non-RGB seperti CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Yang ketiga itu tidak mendukung penyematan metadata EXIF yang digunakan oleh sebagian besar kamera digital. PNG tidak mendukung penyematan metadata EXIF yang digunakan oleh sebagian besar kamera digital. Metadata ini biasa berisi informasi penting seperti tanggal pengambilan gambar, pengaturan kamera, dan informasi lainnya. Kerugian-kerugian ini perlu dipertimbangkan tergantung pada kebutuhan proyek, terutama jika kualitas cetak profesional atau dukungan untuk metadata kamera merupakan kebutuhan utama. Meskipun PNG menawarkan keunggulan kualitas gambar tanpa kehilangan, tetapi tetap penting untuk mengevaluasi apakah fitur-fitur ini sesuai dengan tujuan penggunaan gambar tersebut. Kemudian dukungan fitur tambahan pada format PNG. Dalam mendukung fitur tambahan, format PNG menjadi pilihan yang unggul. Selain dari kemampuan menyimpan gambar dan kualitas yang tinggi, PNG memberikan sejumlah fitur tambahan yang memperkaya pengalaman, desain, dan pengembangan gambar. Yang pertama itu gamma correction atau koreksi gamma. Gambar pada format PNG dapat menampilkan konsistensi tingkat kecerahan di berbagai komputer, mengatasi perbedaan sistem operasi, kartu video, dan monitor. PNG merupakan koreksi gamma. PNG menggunakan koreksi gamma, suatu fungsi matematika untuk menyesuaikan tingkat kecerahan gambar sehingga tampil seragam di berbagai perangkat. Dengan demikian, penyusunan otomatis ini membantu memastikan gambar tetap terlihat sesuai aslinya tanpa terpengaruh oleh perbedaan konfigurasi dari perangkat. Yang kedua itu alpha channel. Alpha channel adalah lapisan khusus yang memberikan kontrol terhadap tingkat transparansi pixel dalam gambar. Format PNG memiliki keunggulan dalam kontrol transparansi dengan adanya alpha channel. Alpha channel sendiri adalah lapisan khusus untuk memberikan kontrol terhadap tingkat transparansi pixel dalam gambar. PNG memungkinkan gambar memiliki tingkat transparansi yang beragam, tidak terbatas pada sepenuhnya transparansi atau buram, sebagaimana terbatas pada format GIF. Dengan adanya kemampuan ini, PNG memberikan fleksibilitas tingkat transparansi yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan desain. Gambar yang Anda kirimkan adalah gambar yang ada di gambar ini adalah contoh dari citra PNG dengan alpha channel. Gambar ini menunjukkan sebuah sinar matahari putih di atas latar belakang hitam. Sinar matahari memiliki cahaya lembut di sekitarnya. Gambar ini memiliki rasio aspek persegi. Kita dapat melihat bahwa bagian-bagian yang kosong atau tembus panah ini tidak memiliki warna putih atau hitam, melainkan warna abu-abu yang menunjukkan tingkat transparansi. Kemudian ada kompresi lossless. PNG menggunakan prinsip kompresi lossless yang berarti saat data gambar dikompresi, kualitas tetap terjaga tanpa mengalami pengurangan. Format ini dikembangkan sebagai respon terhadap paten GIF yang membatasi penggunaan algoritma kompresi gambar. Dengan fokus pada algoritma bebas lisensi, PNG dirancang untuk memberikan kebebasan penggunaan tanpa kendala paten, menjadikan pilihan utama bagi mereka yang menginginkan kualitas gambar optimal tanpa kehilangan detail. Ini beberapa fitur-fiturnya. Yang pertama itu sebagai pengganti format GIF dan TIFF.
PNG dikembangkan sebagai pengganti yang lebih baik dari format GIF dan TIFF yang memiliki beberapa keterbatasan dan masalah. Yang dimana GIF itu hanya menampilkan 256 gambar, 256 warna, sehingga tidak cocok untuk gambar dengan warna-warna yang beragam. GIF juga tidak memiliki juga memiliki masalah hak paten yang membatasi penggunanya. TIFF adalah format file yang kompleks dan tidak standar sehingga tidak didukung oleh semua perangkat dan perangkat keras. Sementara PNG itu dapat menampilkan jutaan warna, tidak memiliki masalah hak paten dan didukung oleh semua perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua itu format terbuka atau open, efisien, garantis, dan kompresi jenis lossless. Eh, Format terbuka atau open, efisien, gratis, dan kompresi jenis lossless PNG adalah format file yang terbuka atau open, yang berarti bahwa spesifikasi dan kode sumbernya tersedia secara bebas untuk siapa saja yang ingin menggunakannya dan mengembangkannya. PNG juga efisien, yang berarti bahwa ia dapat menghasilkan ukuran file yang relatif kecil dengan kualitas yang lebih tinggi. PNG gratis, yang berarti bahwa tidak ada biaya lisensi atau royalty yang harus dibayar untuk menggunakan atau mendistribusikannya. PNG menggunakan kompresi jenis lossless, yang berarti bahwa tidak ada data yang kehilangan atau berubah saat gambar dikompresi. Dengan demikian, kualitas gambar tetap sama dengan gambar asli tanpa adanya artefak atau disortir. Yang ketiga, tiga mode warna, yaitu paletted atau dalam 8 bit, grayscale 16 bit, true color hingga 48 bit. PNG mendukung tiga warna, yaitu paletted, grayscale, dan true color. Mode warna adalah cara untuk menyimpan informasi warna tiap pixel dalam sebuah citra. Palette adalah mode warna yang menggunakan palette atau tabel warna yang terdiri dari 256 warna atau kurang. Grayscale adalah mode warna yang menggunakan warna abu-abu dari hitam hingga putih. True color adalah mode warna yang menggunakan warna penuh dari merah, hijau, biru. PNG dapat menyimpan kedalaman warna hingga 48 bit, yang berarti setiap pixel dapat memiliki 16 bit untuk setiap saluran warna, merah, hijau, biru. Dengan demikian, PNG dapat menampilkan hingga 281 triliun warna. Kemudian dukungan terhadap profile color, gamma, dan metadata. PNG mendukung fitur-fitur yang dapat meningkatkan kualitas dan informasi gambar, seperti profile color, gamma, dan metadata. Profile color adalah data yang menentukan bagaimana warna-warna dalam gambar dapat ditafsirkan oleh perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda. Gamma adalah nilai yang menentukan bagaimana kecerahan gambar disesuaikan dengan kondisi pencahayaan yang berbeda. Metadata adalah data tambahan yang menyimpan informasi tentang gambar seperti judul, penulis, jangkar, lokasi, kamera, dan lain-lain. Fitur-fitur ini dapat membantu Anda untuk menampilkan gambar dengan warna-warna yang akurat, kecerahannya sesuai, dan informasi yang lengkap. Kemudian mempunyai fitur transportasi serta dengan dukungan terhadap Alpha Channel. PNG mempunyai fitur transparansi yang memungkinkan Anda untuk membuat latar belakang gambar tembus pandang atau benar-benar transparan. Nah, transparansi dapat memberikan efek khusus dalam desain, grafis, dan pengeditan video. PNG juga mendukung Alpha Channel yang adalah secara khusus yang menangani transportasi. Dengan Alpha Channel, kita dapat menyesuaikan tingkat kecerahan atau opasitas setiap pixel, membuatnya tembus pandang atau benar-benar transparan. Alpha Channel sangat berguna ketika kita ingin menghapus latar belakang dari sebuah gambar. Yang terakhir itu dukungan luas bagi software manipulasi grafis dan web browser. PNG didukung oleh hampir semua perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, mengedit gambar digital seperti software manipulasi grafis dan web browser. Software manipulasi grafis adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengubah, atau meningkatkan gambar seperti Photoshop, GIMP, Paint, dan lain-lain. Kemudian web browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web seperti Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, dan lain-lain. Dengan dukungan yang luas, kita dapat menggunakan format PNG dengan mudah dan fleksibel. Sini implementasi praktis.
Yang pertama itu kompabilitas yang luas. Kompabilitas yang luas. PNG didukung oleh PNG PNG didukung oleh hampir semua perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan menyimpan, menampilkan, dan mengedit gambar. Ketersediaan format ini pada berbagai software pengolahan grafis dan web browser membuatnya menjadi pilihan yang mudah diakses dan diterapkan. Kompabilitas yang luas ini menjadikan PNG sebagai solusi yang dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan pengolahan gambar. Yang kedua, ukuran file yang lebih efisien atau large size for higher quality. PNG cenderung menghasilkan ukuran file yang lebih besar, terutama dengan fokus kualitas tanpa kehilangan. Meskipun PNG cenderung dikenal dengan memiliki ukuran file yang lebih besar dibandingkan beberapa format kompresi lainnya, hal ini berkaitan dengan prioritas pada kualitas gambar tanpa kehilangan. PNG memberikan keuntungan efisiensi, terutama dalam proyek mengutamakan kualitas visual yang tinggi. Pilihan ini menjadi optimal ketika kualitas gambar tidak boleh dikompromikan dan ruang penyimpangan bukanlah faktor penentu utama. Yang kedua itu transportasi full color. PNG menawarkan kemampuan untuk mengatur transportasi setiap pixel secara independen. PNG memungkinkan secara individu atau independen. Yang dimana dengan transportasi full color, pengguna dapat membuat latar belakang dari sebuah gambar tembus pandang atau benar-benar transparan. Fitur ini memberikan fleksibilitas dalam desain grafis dan pengeditan video, memungkinkan penciptaan efek visual yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan yang kreatif. Kemudian yang keempat itu reproduksi warna yang kaya. PNG ideal untuk gambar untuk gambar dengan palet warna yang beragam memerlukan reproduksi warna dengan kualitas yang tinggi. Format ini tidak hanya mampu menampilkan warna yang tajam dan kontras, tetapi juga mempertahankan kualitas visual yang tinggi. Reproduksi warna yang kaya ini menjadikan PNG sebagai opsi terbaik untuk menyimpan gambar dengan detail dan kompleksitas warna yang tinggi. Kemudian yang kelima itu dukungan interlacing. Fitur interlacing PNG meningkatkan pengalaman pengguna dalam pembuatan gambar secara progresif. Dengan fitur ini, gambar memberikan kesan dimuat dengan cepat, mengurangi risiko pengunjung meninggalkan halaman sebelum gambar selesai dimuat. Dukungan interlacing ini menjadikan faktor penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menavigasi konten dan melibatkan gambar. Oke, kita lanjut ke terakhir tadi, Pak. Oke, untuk kesimpulannya di sini PNG adalah format citra yang ideal untuk desain grafis modern dengan dukungan alat channel, kualitas tanpa kehilangan, transportasi fleksibel, dan akurasi warna yang tinggi. Yang dimana ini memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang cerdas dan efektif dalam mengelola gambar dengan merekam dan mencapai keseimbangan antara kualitas visual dan efisiensi file. Oke, saya kira sekian dari penjelasan PNG saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fadila, NIM S1 S1211049. Sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompresi citra bagian ketiga. Adapun untuk sub-sub pembahasan pada bagian saya itu yang pertama pengertian JPEG, kemudian tujuan kompresi citra, proses kompresi JPEG, karakteristik kompresi JPEG, kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, apa itu JPEG? JPEG atau Joint Photographic Expert Group adalah salah satu format standar yang paling umum digunakan untuk kompresi citra dengan kehilangan atau yang biasa kita kenal dengan loss compression atau lossy compression dalam representasi gambar digital.
Nah, format ini dikenal secara luas karena kemampuannya menghasilkan ukuran file yang relatif kecil dengan tetap mempertahankan kualitas visual yang baik, terutama untuk gambar fotografi dan gambar berwarna yang kompleks. Nah, adapun tujuan dari kompresi citra yaitu untuk memperkecil ukuran dari file. Nah, yang pertama di sini untuk poin-poinnya yaitu yang pertama menghemat ruang penyimpanan. Jadi citra digital seringkali memerlukan ruang penyimpanan yang besar, terutama jika resolusinya itu tinggi atau memiliki kualitas gambar yang baik. Nah, dengan kompresi citra ini ukuran file bisa dikurangi secara signifikan, memungkinkan penyimpanan yang lebih efisien pada perangkat penyimpanan seperti hard drive, kartu memori atau penyimpanan cloud. Kemudian yang kedua di sini meningkatkan efisiensi transmisi. Nah, kompresi citra memungkinkan pengiriman citra melalui jaringan komunikasi atau internet atau jaringan lokal dengan lebih cepat dan efisien. Nah, ukuran file yang lebih kecil mengurangi waktu yang diperlukan untuk mentransfer citra dari satu tempat ke tempat lain, mengurangi biaya bandwidth, dan meningkatkan responsivitas sistem. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada mendukung berbagai aplikasi. Dalam banyak aplikasi seperti fotografi digital, telemedis, pemrosesan citra medis, komunikasi visual, dan pemrosesan grafis, kompresi citra memainkan peran penting dalam menyediakan penyimpanan yang cukup efisien tanpa mengorbankan kualitas visual yang penting. Kemudian yang keempat, memfasilitasi berbagai layanan multimedia. Nah, dalam industri media dan hiburan, kompresi citra memungkinkan streaming video yang lebih lancar dan cepat, serta penyimpanan yang lebih efisien untuk koleksi gambar atau video. Kemudian di sini ada yang kelima, menyediakan fleksibilitas. Nah, kompresi yang tepat memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan ukuran file dengan kebutuhan tertentu. Misalnya, beberapa aplikasi memerlukan citra dengan kualitas tinggi tanpa kehilangan informasi, sementara yang lain mungkin lebih toleran terhadap tingkat kehilangan informasi demi ukuran file yang lebih kecil. Nah, kemudian yang keenam, pengolahan data yang cepat. Jadi kompresi citra juga berperan dalam mendukung pengolahan data yang lebih cepat dengan ukuran file yang lebih kecil. Algoritma dan proses analisis data pada citra bisa dieksekusi dengan lebih efisien. Kemudian yang terakhir, memungkinkan penyediaan konten online yang lebih cepat. Nah, di era internet ini, penyedia konten visual yang cepat menjadi sangat penting. Kompresi citra membantu dalam memastikan bahwa gambar atau media visual lainnya dapat dimuat dengan cepat di situs web, aplikasi, atau platform online lainnya. Nah, lanjut di sini ada proses kompresi JPEG. Adapun untuk proses kompresi itu yang pertama konversi warna ke YCBCR, kemudian pembagian menjadi blok 8x8, transformasi DCT, kuantisasi, zigzag scanning, Huffman coding, packing dan pembentukan file JPEG serta dekompresi. Nah, contohnya ini seperti ini dari warna RGB atau red, green, blue ke warna YCBCR. Nah, untuk penjelasannya di sini ada yang namanya karakteristik kompresi JPEG. Nah, di sini Lucy compression. Nah, JPEG menggunakan metode kompresi yang mengorbankan sebagian informasi untuk mengurangi ukuran file. Nah, di sini dari gambar originalnya resolusinya seperti ini. Jadi ukurannya 141 KB. Kemudian setelah dikompresi sekitar 47%, ukurannya jadi 51 KB. Kemudian setelah dikompresi lagi sekitar 85%, ukurannya menjadi 16 KB. Nah, kemudian ada ruang warna YCBCR. Nah, citra dikonversi ke ruang warna YCBCR untuk memisahkan informasi kecerahan atau luminance dan informasi warna atau chrominance. Nah, contohnya sama seperti tadi dari citra warna RGB ke YCBCR.
Kemudian di sini ada block based transformation. Nah, JPEG memproses citra dalam blok-blok 8 x 8 pixel. Nah, setiap blok diubah ke domain frekuensi melalui transformasi DCT, memungkinkan representasi yang lebih efisien dari informasi gambar. Nah, contohnya seperti ini, gambar awalnya. Kemudian setelah dilakukan perhitungan dan mengalami DCT dan inversi DCT, hasilnya seperti ini. Kemudian ada kuantisasi. Nah, proses kuantisasi ini mengurangi presisi nilai pixel dengan membagi koefisien frekuensi dengan matriks kuantisasi. Ini menyebabkan kehilangan informasi khususnya pada komponen frekuensi yang tinggi. Nah, misal di sini ada citra apel yang dinyatakan dalam syarat digital yang ini. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sebuah grid sehingga hasil perhitungannya seperti ini. Nah, citra yang bernilai matriks yang bernilai 0 ini adalah gambar yang diambil dari grid ini. Kemudian untuk contoh gambarnya itu seperti ini. Nah, misalnya gambar awalnya itu 8 bit, setelah di kuantisasi menjadi 5 bit, kemudian 4 bit, 3 bit, 2 bit hingga sisa 1 bit ini menghasilkan citra yang hanya berwarna hitam dan putih saja. Kemudian yang terakhir yaitu Huffman coding. Nah, setelah kuantisasi, koefisien di encode menggunakan Huffman coding. Nah, ini menghasilkan representasi binar yang efisien dan membantu mengurangi ukuran file. Nah, contohnya seperti ini. Dari gambar asli, kemudian saat dikompresi ini ukurannya tinggal kurang lebih 89 KB. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dari kompresi citra, yaitu yang pertama ukuran file yang kecil. Jadi JPEG memberikan tingkat kompresi tinggi, menghasilkan ukuran file gambar yang relatif kecil. Ini membuat citra tersebut cocok untuk distribusi online dan penyimpanan di perangkat dengan kapasitas yang terbatas. Nah, yang kedua di sini ideal untuk gambar web. Jadi format ini sangat populer untuk gambar web karena menggabungkan kualitas yang layak dengan ukuran file yang efisien, memungkinkan tampilan cepat pada halaman web. Jadi biasanya kalau kita buka web terus gambarnya lama terbuka, mungkin itu salah satu penyebabnya karena resolusi dari gambar tersebut sangat besar. Kemudian pilihan tingkat kompresi. Jadi pengguna memiliki kendali atas tingkat kompresi, memungkinkan penyesuaian antara ukuran file dan kualitas gambar sesuai kebutuhan. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalkan kita butuh ukuran file yang lebih kecil, kita bisa tanpa mempertimbangkan informasi yang ada di dalamnya, mungkin kita bisa kompresi sekitar 85%. Dan jika kita membutuhkan informasi yang ada di dalamnya, kita hanya perlu mengkonversi sekitar kompresi sekitar beberapa persen saja, supaya informasi yang ada di dalam gambar tersebut tidak hilang. Nah, kemudian selain kelebihan tentu ada kekurangannya. Yang pertama di sini kompresi kehilangan informasi. Jadi ketika kita kehilangan informasi itu, gambar yang dikorbankan itu akan lebih banyak ya. Jadi pada tingkat kompresi tinggi, kehilangan ini dapat menjadi lebih terlihat. Kemudian yang kedua di sini tidak cocok untuk grafis dengan garis tegas. Nah, kompresi JPEG dapat menyebabkan artefak kompresi, terutama pada gambar yang memiliki garis tegas atau titik yang tajam. Format lossless lebih sesuai untuk gambar ini. Nah, kemudian yang ketiga ada tingkat kompresi tinggi menyebabkan kehilangan kualitas. Jadi peningkatan tingkat kompresi dapat menghasilkan gambar dengan kualitas yang kurang memuaskan, terutama pada rincian halus dan gradasi warna.
Jadi karakteristik utama dari JPEG ini, dia memadukan kehilangan informasi yang dapat diabaikan oleh mata manusia dengan ukuran file yang relatif kecil, menjadikannya pilihan populer untuk gambar web dan distribusi online. Kemudian untuk beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu penggunaan kompresi. Jadi kita menggunakan kompresi itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, peningkatan tingkat kompresi dapat menghasilkan ukuran file yang lebih kecil, tetapi juga meningkatkan kehilangan kualitas gambar. Jadi sebaiknya dipilih dengan hati-hati sesuai dengan keperluan aplikasi atau project. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi kompresi citra kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Hasanah dengan NIM S1S1222127. Akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu metode kompresi citra 4. JPEG 2000. JPEG 2000 adalah standar kompresi gambar yang menawarkan kualitas gambar yang lebih baik dan kompresi yang efisien dibandingkan dengan JPEG asli. Ini menggunakan kompresi berbasis gelombang dan cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk citra medis dan citra satelit. JPEG 2000 didesain untuk internet, scanning, foto digital, remote sensing, medical image, perpustakaan digital, dan e-commerce. Kelebihan dari JPEG 2000 adalah yang pertama, dapat digunakan pada bitrate rendah sehingga dapat digunakan untuk network image dan remote sensing. Yang kedua, menggunakan lossy dan lossless tergantung kebutuhan bandwidth. Lossy artinya kehilangan. Pada metode ini, data gambar dikompresi dengan mengorbankan sebagian informasi gambar untuk mencapai ukuran file yang lebih kecil. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya beberapa detail dan kualitas gambar, tetapi memberikan efisiensi kompresi yang tinggi. Model lossy pada JPEG 2000 cocok untuk situasi di mana ukuran file harus diminimalkan dan toleransi terhadap kehilangan kualitas dapat diterima. Sedangkan lossless artinya tanpa kehilangan. Pada mode ini, kompresi dilakukan tanpa mengorbankan informasi gambar apapun. Hasilnya adalah ukuran file yang lebih besar dibandingkan dengan mode lossy, tetapi kualitas gambar dipertahankan sepenuhnya. Mode lossless pada JPEG 2000 berguna di situasi di mana kualitas gambar tidak boleh dikurangi dan pemulihan data yang akurat diperlukan. Yang ketiga itu ada transmisi progresif dan akurasi, serta resolusi piksel yang tinggi. Kemudian yang keempat, menggunakan region of interest. Region of interest dalam JPEG 2000 merujuk pada kemampuan untuk memilih dan memberikan prioritas tinggi pada bagian tertentu dari gambar saat melakukan kompresi. JPEG 2000 mendukung kemampuan ini dengan berbagai gambar, menjadi area yang dapat diperlakukan secara berbeda dalam hal kualitas dan resolusi. Yang kelima itu ada robustness to bit error yang digunakan untuk komunikasi jaringan dan wireless. Yang keempat, open architecture single compression atau decompression. Open architecture dalam konteks JPEG 2000 merujuk pada kemampuan untuk mengimplementasikan satu set perangkat lunak, kompresi atau dekompresi, yang dapat diakses dan digunakan oleh berbagai platform atau aplikasi. Dengan kata lain, kompresi atau dekompresi JPEG 2000 yang terbuka memungkinkan integrasi yang lebih luas dalam berbagai sistem dan lingkungan. Yang ketujuh, itu ada mendukung protective image security, yaitu watermarking, labeling, stamping, dan encryption.
Kelebihan yang ke-8 yaitu mendukung image ukuran besar, yaitu sebesar 64.000 dikali 64.000 dengan ukuran hingga 2⁻32 minus 1. Kemudian yang terakhir, mendukung metadata dan baik untuk computer generate imaginary. Dengan adanya metadata, memungkinkan penyisipan informasi tambahan atau deskripsi terkait gambar dalam format tersebut. Metadata ini bisa berisi berbagai informasi seperti informasi pencipta, tanggal pembuatan, dan parameter kompresi yang digunakan. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.